Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini teman-teman? Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat semua ya. Nah, kita berjumpa lagi pada pembelajaran PAI dengan mata pelajaran Akidah dan Akhlak dengan materi berbakti kepada orang tua. Nah, seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Oke, teman-teman? Pernahkah teman-teman mendengar kisah Nabi Ismail? Suatu hari, Nabi Ibrahim alaihissalam, ayah dari Nabi Ismail alaihissalam, tertidur. Dalam tidurnya itu, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan wahyu melalui mimpi. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putra tercintanya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, untuk dikurbankan sebagai bukti kepatuhan Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam terbangun dari tidurnya dengan dada berdebar-debar. Nabi Ibrahim alaihissalam mula-mula ragu, akan tetapi akhirnya ia yakin bahwa mimpinya itu adalah pertanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa ragu, akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam membawa Nabi Ismail alaihissalam ke bukit untuk disembelih. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyaksikan keimanan mereka yang sangat kuat. Oleh karena itu, keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, akhirnya Allah mengutus malaikat Jibril untuk menggantikan Nabi Ismail alaihissalam dengan seekor kambing, tepat sebelum pedang Nabi Ibrahim alaihissalam mengenai leher Nabi Ismail alaihissalam. Akhirnya Nabi Ismail alaihissalam tidak tersembelih, dan karena itu juga awal mula kaum muslimin diperintahkan untuk berkurban dengan hewan ternak yang halal. Dan dari kisah tersebut juga kita mengetahui bahwa Nabi Ismail alaihissalam adalah contoh dari seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya. Berbakti kepada orang tua disebut juga dengan birrul walidain. Birrul walidain berarti berbuat baik kepada kedua orang tua dengan bersikap sopan santun, hormat, dan berhati lembut kepada kedua orang tua. Orang tua telah susah payah mengandung, merawat, dan membesarkan kita. Kita berbakti kepada kedua orang tua sebagai bentuk ketaatan dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan orang tua kepada kita. Coba bayangkan bagaimana rasanya jika kita tidak memiliki orang tua. Tentu kita akan sedih dan kesepian. Tidak ada yang menyayangi kita seperti sayangnya orang tua kita. Ibu kita telah mengandung selama 9 bulan tanpa rasa lelah. Kemudian melahirkan kita walaupun harus rela mempertaruhkan nyawanya agar dapat lahir dengan selamat. Ibu kemudian menyusui, merawat, dan menyayangi kita agar kita dapat tumbuh dengan baik sampai besar. Ayah juga mencari nafkah agar dapat memenuhi kebutuhan keluarga. Maka sudah sepantasnya kita berbuat baik dengan sebaik-baiknya untuk menyenangkan hati mereka. Kita patuhi perintah mereka selama mereka masih hidup. Kita masih punya kesempatan untuk membalas jasa mereka. Kewajiban-kewajiban anak terhadap orang tua yaitu: yang pertama, berbuat baik kepada orang tua dengan perkataan atau perbuatan. Kedua, rendah hati dan bersikap penuh kasih sayang kepada orang tua. Ketiga, mendoakan keduanya baik semasa hidup ataupun sudah meninggal. Yang keempat, menaati keduanya dalam kebaikan.
Yang kelima, memintakan ampunan bagi kedua orang tua. Yang keenam, menyenangkan hati orang tua. Jika sedang gelisah, kita bisa menghibur mereka. Nah, jadi selama orang tua kita masih hidup, maka kita harus taat kepada perintahnya. Nah, demikian tadi materi tentang berbakti kepada orang tua. Semoga kita termasuk sebagai golongan anak-anak yang solih-solihah. Demikian materi pada kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.